Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Facebook semuanya. Kali ini saya akan mencoba mengulas masalah pertanyaan pada video kemarin. Yang isi pertanyaannya adalah, adakah ulama yang memperbolehkan mengqashar sholat subuh dan sholat maghrib? Jadi, kalau sholat subuh ini diqashar menjadi 1 rakaat, sedangkan sholat maghrib ini diqashar menjadi 1,5 rakaat. Adakah ulama yang memperbolehkan mengqashar sholat-sholat yang saya tentukan tadi? Jadi, kalau sholat subuh ini diqashar menjadi 1 rakaat, dan sholat maghrib bisa diqashar menjadi 1,5 rakaat. Ternyata saya menemukan beberapa keterangan dari para ulama, di antaranya adalah ulama Syafi'iyah, bahkan ya, para ulama ya, bukan hanya Syafi'iyah saja. Nah, di sini keterangannya seperti itu. Qauluhu wahtarazza biqaulihi adz-dzuhru wal asru wal isya'u wa anil maghribi wasubhi. Jadi dikecualikan dari bolehnya mengqashar salat seperti salat zuhur, asar dan maghrib. Ini adalah salat maghrib dan subuh. Jadi dalam keterangan kitab ini, fa innahu la qasra fihi ma bi ijma'i ahlil ilmi. Jadi salat subuh dan salat maghrib ini tidak boleh diqashar menurut kesepakatan para ulama. Sebagaimana keterangan yang dibawa oleh Imam Ibnu Munzir. Kama qaulahu Ibnu Munzir ila akhirih. Cuman jenengan perlu tahu bahwasanya klaim bahwasanya tidak boleh mengqashar subuh dan maghrib ini adalah klaim yang kurang tepat. Karena kenapa? Wa'lam an-nada' wal ijma' mamnu'ah. Jadi an-nada' wal ijma'i mamnu'atun. Jadi klaim bahwasanya tidak bolehnya mengqashar salat subuh dan salat maghrib ini termasuk klaim yang kurang tepat. Jadi ada yang memperbolehkan seperti itu. Faqad dzahaba Ibnu Abbas. Di sini ada ulama yang memperbolehkan, di antaranya adalah Imam Ibnu Abbas ila jawazi qasri subhi ila rakaatin. Jadi Imam Ibnu Abbas ini memperbolehkan mengqashar salat subuh menjadi 1 rakaat. Lakin bisyartil khaufi. Lakin bisyartil khaufi ya. Kalau di sini keterangannya redaksinya pakai kata khaufi. Jadi dalam keterangan kitab lain pakai khaufi. Jadi menurut Imam Ibnu Abbas boleh mengqashar salat subuh menjadi 1 rakaat, tapi dengan catatan, dengan syarat mengqashar salat subuh menjadi 1 rakaat ini dalam keadaan khauf ya, dalam keadaan takut, misalnya dalam kondisi perang atau dalam kondisi ada anak tenggelam misalnya, diqashar menjadi 1 rakaat. Jadi menurut beliau ini boleh mengqashar subuh menjadi 1 rakaat dan sebagainya. Wa huwa wajhun indana, dan ini menurut kita pengarang kitab ini termasuk pendapat yang kuat atau pendapat yang ya, masih perlu dipertimbangkan lah. Qala bihi Muhammad bin Nasr al-Marwazi min mutaqaddimil ashab. Jadi menurut beliau ini masih dianggap kuat menurut Imam Marwazi ini. Yang mana Imam Marwazi ini termasuk dari ulama-ulama mutaqaddimin ashabu Syafi'iyah. Kama kadza ra'aituhu fi tabaqah. Jadi kitab ini saya disarikan dari kitab Al-Hidayah ila Awhamil Kifayah, karya Imam Syekh Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan Al-Isnawi. Jadi di dalam kitab ini penjelasannya seperti tadi. Kemudian dalam kitab lain ada penjelasan lain, yaitu faqala Abu Hanifah wa huwa azimah fa huwa indahu minan nau'il awal min anwa'il azimah. Jadi mengqashar salat ini menurut beliau Imam Abu Hanifah termasuk dari azimah, memang pada dasarnya hukumnya memang seperti itu. Tapi waqala Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa huwa rukhsah. Jadi mengqashar salat ini termasuk bagian dari rukhsah. Yaitu wallazi yuksaru min shalawatir rubaiyah al-maktubah al-mu'addah au fa'itah safar tawilin mubahin fi safari tawilin ila akhirih. Jadi ila akhirih fal qasru mahsusun. Kita fokus pada masalah qasar saja. Fal qasru mahsusun bizuhri wal asri wal isya bil ijma'. Jadi yang boleh diqashar menurut kesepakatan para ulama yaitu khusus 3 salat ini saja, yaitu salat-salat yang jenisnya dari salat rubaiyah, yaitu salat-salat yang rakaatnya ada 4 seperti itu. Wa idza qasurat as-salatur rubaiyah. Nanti ketika salat rubaiyah ini diqashar ruddat ila raka'ataini, maka nanti akan menjadi 2 rakaat. Sawa'un akana hunaka khaufun amla. Apakah nanti dalam kondisi keadaan takut, khauf ataupun tidak, nanti boleh mengqashar salat rubaiyah menjadi 2 rakaat. Jadi menurut beliau ini, menurut kesepakatan para ulama, salat-salat yang boleh diqashar itu hanya salat-salat yang jenis salatnya itu ada 4 rakaat. Jadi ketika diqashar menjadi 2 rakaat. Lah 2 rakaat ini di dalam salat fardu itu ada, yaitu salat subuh. Jadi dalam syariat
sholat fardu itu ada yang 2 rakaat, yaitu subuh. Seperti itu. Wa khalafa Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas ini menyelisihi pendapat dari ijma ulama tadi. Yang mana klaim ijma ulama ini menurut pendapat dalam kitab Al-Hidayah ini sebetulnya kurang tepat atau kurang efektif ya, kurang tepat lah istilahnya. Wa qala al-wajibu fil khaufi. Justru menurut Imam Ibnu Abbas ini mengqashar salat subuh menjadi 1 rakaat ini justru wajib kalau dalam keadaan khauf. Wa qala al-wajibu fil khaufi rakaatun atau rakaatan. Jadi wajib dalam salat khauf itu 1 rakaat itu wajib menurut Imam Ibnu Abbas. Wa hukiya hada minal Hasan al-Basri, dan ini diceritakan oleh Imam Hasan al-Basri wal jumhur alal awal. Seperti itu. Diceritakan oleh Imam al-Basri. Kemudian selanjutnya, ini disari dari kitab Raf'ul Hajib Muhtasornya Imam Ibnu Hajib. Kemudian di dalam kitab lain ada keterangan lain, yaitu kitab apa ini? Bentar. Ini di dalam kitab At-Ta'liqah juga kitabnya Syafi'iyah, yaitu ada keterangan fa'amma subhu wal maghribu fala yuqsharani. Jadi subuh dan maghrib ini tidak bisa dikosor. Kenapa kok tidak bisa dikosor? Li'annahuma mukhaffafatani fil asli. Pada dasarnya kedua sholat ini sudah mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, sholat duhur sudah ringan sebenarnya, cuma 4 rakaat loh. Jadi sholat duhur ini 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, kemudian ternyata ketika sholat maghrib ini sudah 3 rakaat. Ya sebenarnya Allah itu maha pengertian. Karena kalau siang biasanya umat Rasulullah ini bekerja, mencari nafkah dan sebagainya. Karena sudah siang capek, kemudian ditambahi sholat 4 rakaat, maka setelah pulang rumah, nanti nyampe maghrib, ini sudah diberikan keringanan Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya 4 rakaat sebelumnya menjadi 3 rakaat. Jadi pada dasarnya sholat subuh dan maghrib ini sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya sebelum-sebelumnya yaitu sholat zuhur dan asar ini 4 rakaat. Kemudian diringankan di waktu siangnya yaitu menjadi 3 rakaat. Fama aja fihi ma ini. Maaf Rabun ya matanya. Fihi ma ila tahfifi safar. Jadi tidak butuh pada sholat subuh dan sholat maghrib ini tidak butuh untuk diringankan lagi. Jadi ila tahfifi safar ya, tidak butuh meringankan safar. Jadi untuk keringanan mengqashar ini nggak butuh lagi seperti itu. Wali annahu law qasura subuh law kusira. Li annahu law kusira subuh, seandainya subuh ini dikosor menjadi 1 rakaat, la raja'a ila rakaatin, maka akan menjadi 1 rakaat wahidatin saja. Jadi hanya menjadi 1 rakaat saja. Wa rakaatul wahidah, sedangkan 1 rakaat itu la aslalaha fil fardhu, enggak ada salat fardu yang statusnya 1 rakaat, enggak ada. Kalau 2 rakaat ada. Makanya salat zuhur dan salat asar, salat isya ini boleh dikosor menjadi 2 rakaat karena asal dalam salat fardu itu memang ada yang 2 rakaat, yaitu salat subuh. Tapi kalau sholat subuh nggak boleh dikosor menjadi 1 rakaat karena pada dasarnya di dalam syariat itu nggak ada sholat wajib yang statusnya 1 rakaat saja, nggak ada. Makanya sholat subuh ini nggak boleh dikosor menjadi 1 rakaat menurut keterangan dalam kitab ini. Tapi kalau menurut pendapatnya Imam Ibnu Abbas beda lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Wa ammal maghribu fahiya witrun nahar. Nah, kenapa kok sholat maghrib ini kok nggak bisa dikosor? Karena sholat maghrib itu adalah witirnya sholat siang. Kalau sholat malam kan witir karena ada maghrib, ada apa namanya? Sholat maghrib nggak ada ya, isya dan subuh cuman. Jadi kalau sholat maghrib ini witirnya waktu siang. Jadi waktu siang itu memang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan witir, sedangkan malam dijadikan genap. 4 dan 2 adalah 6, kemudian 8 tambah 3 berapa? 8 tambah 3 menjadi 11. Seperti itu. Jadi duhurnya 4, asarnya 4, kemudian 3 rakaat di waktu maghribnya itu berarti menjadi 11. Jadi wa ammal maghribu fahiya witrun nahar. Jadi salat maghrib ini sebenarnya masuk dalam kategori salat siang ya. Walau naqasa minha, seandainya salat maghrib ini dikosor misalnya. Minha rakaatan, maksudnya dikurangi 1 rakaat, la sara saf'an.
Seandainya sholat maghrib ini dikosor, dikurangi 1 rakaat, maka akan menjadi genap. Sedangkan dalam syariat itu menurunkan sholat 5 waktu ini dalam keadaan ganjil. Jadi jenengan coba hitung, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Ketika di total ini dalam satu sehari semalam itu ganjil. Jadi al-qasdu minas syariah. Syariat menurunkan sholat 5 waktu ini ya tujuannya ganjil. Karena Allah itu suka yang ganjil-ganjil. Walau naqasa minha raka'atan la sara sab'an. Nanti seandainya dikurangi 1 rakaat akan menjadi ganjil. Ketika dikurangi 2 rakaat maka akan menjadi 1. Ketika dikurangi 2 rakaat akan menjadi bukan separuhnya maghrib. Ketika dikurangi 1 akan keluar dari tujuan syariat, yaitu menjadikan sholat dalam 5 waktu ini menjadi ganjil. Jadi memang serba salah. Kalau dalam sholat maghrib ini mau dikosor serba salah. Dikurangi 1 salah, dikurangi 2 salah, dikurangi 1,5 juga salah. Gak ada ceritanya sholat 1,5. Gimana caranya kalau sholat maghrib itu ketika dikosor menjadi 1,5? Gak ada, gak bisa. Jadi tahiyatnya waktu berdiri atau waktu ruku ini. Seperti itu. Wa haqiqatul qasri tasdiru adadi rakaati sholah ila aqalli ma laha aslun fil farido. Jadi hakikat dari qasar itu mengurangi bilangan rakaat melebihi lebih sedikit dari asal dalam sholat fardu. Jadi ada di rakaat sholat ila aqalli ma laha ma laha aslun fil farido. Jadi pada dasarnya hakikat dari qasar itu adalah memeringkas bilangan rakaat sholat kepada yang lebih sedikit yang ada di dalam sholat fardu. Jadi kalau diringkas menjadi 1, maka dalam sholat fardu nggak ada ceritanya sholat 1 rakaat, sehingga nggak boleh melakukan sholat dengan 1 rakaat menurut pendapatnya jumhurul ulama. Bahkan menurut pendapatnya mayoritas ulama ini masuk dalam kesepakatan para ulama. Tapi menurut sebagian ulama ada yang mengatakan kalau ini masuk pada ijma ini nggak tepat. Karena kenapa? Karena masih ada ulama yang mengatakan boleh. Di antaranya adalah Imam Ibnu Abbas seperti itu. Jadi mungkin saja ya bisa mengamalkan pendapatnya Imam Ibnu Abbas, tapi harus memenuhi syarat dan kriteria dari cara mengqashar sholat menjadi 1 rakaat sesuai dengan tata cara dari Imam Ibnu Abbas seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini saya sarikan dari kitab At-Ta'liqah. At-Ta'liqah lil Qadi Abil Husain bin Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi, termasuk dari wa huwa syarhun ala Mukhtasar Muzanni fil fiqhi ala madhahibil arba'ah. Madhabnya Imam Syafi'i ya, ala madhabi Syafi'i. Kemudian ada keterangan kitab lain, dan mungkin ini yang terakhir ya, yaitu di sini jelas ini wa'lam annal maghriba aidon, maghrib juga la tuqsaru bil ijma. Menurut ijma maghrib itu tidak bisa dikosor li adami tansifiha idz laisa fi syari'ah nisfur rakaah. Jadi memang sholat maghrib ini memang benar tidak bisa dikosor karena memang tidak bisa diparuh gitu loh. Nggak bisa dibelah. Seandainya buah-buahan dibelah menjadi separuh itu nggak bisa. Karena kenapa? Kalau di separuh nanti akan menjadi 1,5 rakaat. Lah 1,5 rakaat ini sholatnya gimana? Itu. Jadi memang nggak bisa dibelah, nggak bisa dijadikan 2. Idz laisa fi syari'ah nisfur rakaah. Karena di dalam syariat nggak ada separuhnya rakaat, itu nggak ada. Seperti itu. Di dalam kitab ini jelas. Jadi maghrib satu-satunya yang tidak boleh tidak boleh dikosor itu maghrib saja. Kalau subuh masih ada yang memperbolehkan, contohnya Imam Ibnu Abbas. Tapi kalau maghrib nggak ada seperti itu. Makanya entah mau sholat kosor jamak, kalau maghrib nggak boleh dikosor. Kalau di jamak boleh seperti itu. Kalau ini saya sarikan di dalam dari kitab apa ini? Ini kitab Al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam, karyanya Imam Abi Hafs Umar bin Ali bin Ahmad Al-Ansari As-Syafi'i. Jadi mungkin seperti itu saja jawaban dari saya. Semoga bisa menambah wawasan menjadi ilmu yang bermanfaat. Seandainya ada orang yang melakukan sholat subuh 1 rakaat misalnya dalam keadaan perang, dalam keadaan takut, misalnya takut. Intinya dalam keadaan khauf, ya jangan langsung diklaim, oh ini sesat ini. Jadi memang ada ulama yang memperbolehkan
yaitu Imam Ibnu Abbas. Bahkan ada yang mengatakan pendapatnya beliau ini masih dianggap kuat. Gitu. Semoga jadi ilmu yang barokah manfaat. Semoga kami selaku khodim umatnya Rasulullah istiqomah menyebarkan ilmu. Dan jika memang saya salah, semoga Allah perbaiki kesalahan saya dengan pengetahuan yang lebih, bertambah terus bertambah menjadi ilmu yang barokah manfaat di anal barokah, yaitu anama alal khair. Jadi karena barokah itu berkembang dalam kebaikan. Semoga saya termasuk dari golongan umat-umat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jenengan-jenengan semua tidak luput dan juga termasuk dalam doa-doa yang kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.